nama saya Radianto dari Prodi Pendidikan Olahraga semester 2. Di sini kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas dari Bapak dosen pengampu kita yang terhormat Bapak Polan Febrilino SPD MPD. Dalam ini beliau memberikan tugas kepada kami untuk menjelaskan bagaimana sih pengetahuan kami terkait masalah bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia, dan juga bagaimana manfaat kita mempelajari bahasa Indonesia, terkhususnya kepada prodi pendidikan olahraga seperti kami. Nah, tentunya pendidikan bahasa Indonesia sangatlah menarik untuk dipelajari, terutama kita sebagai mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Salah satu kegunaan dari bahasa Indonesia adalah media berkomunikasi dan bisa disebut sebagai media pemersatu bangsa. Kenapa saya sebut dengan media pemersatu bangsa? Dikarenakan apabila kita menguasai penggunaan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan nantinya apabila kita ketemu dengan salah satu teman dari beda wilayah, tentunya wilayah yang ada di Indonesia memiliki banyak perbedaan budaya sehingga bahasa mereka berbeda-beda. Tentunya menyulitkan kita dalam berkomunikasi. Karena adanya bahasa Indonesia tadi bisa membuat kita berkomunikasi dan berintegrasi bersama mereka. Bagaimana tentang sejarah dan juga bagaimana tentang manfaat setelah kita mempelajari bahasa Indonesia ini tentunya akan dijelaskan oleh salah satu teman kita nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bukti penggunaan bahasa Melayu tersebut dapat ditemukan di sebuah prasasti di Palembang pada 683 yang tulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Sejak saat itu, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa sehari-hari oleh rakyat yang berada di Selat Malaka. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu beralih fungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan pedagang dan kerajaan, pada akhirnya terus meluas di Nusantara. Luasan ini terus berlangsung pada abad ke-17 saat Indonesia sudah diduduki oleh Belanda. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa persatuan. Masuki abad ke-20, rakyat Indonesia merasa membutuhkan suatu untuk bisa meningkatkan mereka sebagai bangsa. Rakyat pribumi kemudian sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Melayu ini sudah distandarkan oleh para pengguna di tanah air, yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional pada tanggal 28 Oktober 1928, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia lewat bahasa tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda ketika yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia." Bahasa Indonesia sebagai persatuan diartikan sebagai bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia untuk berkomunikasi antara sesama. Itulah mengapa bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan. Manfaat setelah mempelajari bahasa Indonesia. Mempelajari bahasa Indonesia memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Memudahkan komunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita dapat berkomunikasi dengan mudah dengan orang lain dari berbagai daerah di Indonesia. 2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita dapat mengakses informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber dengan lebih mudah. 3. Pengembangan kemampuan berpikir kritis. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan logis dalam menganalisis informasi dan menyusun argumentasi. 4. Meningkatkan kreativitas. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita dapat mengekspresikan diri secara kreatif, baik secara lisan maupun tertulis. 5. Memperkuat rasa cinta tanah air. Dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan nasionalisme.
Oke baik, itulah sedikit pemaparan tugas dari kelompok kami terkait masalah sejarah dan juga manfaat penggunaan bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu kita yang terhormat Bapak Polan Febrilino SPD MPD. Dalam ini telah memberikan tugas kepada kami sehingga mampu memberikan wawasan dan pengetahuan kami terkait masalah sejarah dan juga manfaat setelah mempelajari bahasa Indonesia. Jika terdapat kesalahan ataupun kehilafan, salah ucap dalam video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena setiap kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanya semata-mata milik kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.